ini kami akan memaparkan mengenai pendidikan dan pengajaran ilmu Al-Quran dan tafsir, di mana kami sedikit akan memaparkan mengenai bab strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, strategi, metode, dan pembelajaran ini mempunyai perbedaan, yang mana strategi pembelajaran merupakan semua komponen materi pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dengan itu disesuaikan dengan karakteristik siswa masing-masing. Sedangkan metode adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan beda halnya dengan teknik, teman-teman, bahwa teknik ini yaitu pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan tertentu. Dan perlu kita pahami, teman-teman, bahwa strategi sendiri terdiri atas metode dan teknik. Dan karena itu, metode dan teknik pembelajaran adalah bagian dari strategi. Dapat kami contohkan sebagai berikut. Dalam suatu satuan acara perkuliahan, dalam mata kuliah tafsir dan media, saya contohkan seperti itu. Strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut misalnya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar, ruang lingkup, dan objek media sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan corak tafsir di media sosial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi dan otoritas tafsir di media sosial. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan kandungan tafsir di media sosial dengan norma dan etika akademik. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun analisis tafsir di media sosial sebagai tugas akademik. Dari seluruh kegiatan itu merupakan strategi yang disusun untuk mencapai pembelajaran. Dalam mengatur strategi dapat memilih berbagai hal metode seperti dengan ceramah, dosen yang menerangkan kepada mahasiswanya, dan di situ terdapat juga dalam menganalisis di nomor yang kelima, analisis tafsir, bahwa si mahasiswa dapat membaca dari jurnal-jurnal ataupun pembelajaran yang telah disampaikan oleh dosen. Oke, untuk selanjutnya mengenai teori yang melandasi strategi pembelajaran sendiri, bahwa Karl Kaminsky dan Podel mengungkapkan yang pertama ada teori Advanced Organizer yang memelopori yaitu Ausubel. Teori ini merupakan pernyataan pengantar dalam membantu siswa mempersiapkan kegiatan belajar. Di samping itu menunjukkan hubungan antara apa yang akan dipelajari dengan konsep yang lebih luas. Yang kedua yaitu teori discovery learning dari Burner, bahwasanya mengasumsikan bahwa belajar paling baik apabila siswa menemukan sendiri informasi dan konsep-konsepnya dengan kerja mandiri. Misal dalam menerangkan perbedaan sebuah media sekarang dan dulu. Lalu siswa menjabarkan dengan hal tersebut dengan mencarinya sumber-sumber atau referensi sendiri. Dan yang ketiga adalah teori peristiwa-peristiwa belajar dari Gagne, dengan mengembangkan model berdasarkan teori pemrosesan informasi yang memandang pembelajaran dari segi 9 peristiwa. Peristiwa itu yang pertama menarik perhatian siswa, yang kedua mengemukakan tujuan pembelajaran, yang ketiga memunculkan pengetahuan awal, yang keempat yaitu menyajikan bahan stimulasi, yang kelima membimbing belajar, yang keenam menerima respon siswa, yang ketujuh yaitu memberikan balikan,
Yang ke-8 menilai unjuk kerja. Yang terakhir yaitu meningkatkan retensi dan transfer. Kemudian dalam penggunaan strategi tersebut ada yang dinamakan yaitu strategi expository maupun discovery. Hal ini sulit bagi dosen ataupun guru atau pengajar untuk menetapkan apakah metode-metode yang digunakan atau yang diterapkan, termasuk expository atau discovery ini secara murni, bahwa karena biasanya dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya berisi ceramah saja, melainkan guru juga memberikan pertanyaan, memberikan tugas, dan menyuruh siswa menunjukkan sesuatu agar daya rangsang siswa dan menangkap apa yang diajarkan oleh guru. Dan perlu diingat bahwa perbedaan discovery dan inquiry di dalam strategi tersebut, bahwa discovery atau yang diartikan sebagai penemuan adalah proses mental yang mengharapkan siswa melakukan penyesuaian suatu konsep atau prinsip. Sedangkan inquiry sendiri merupakan pendalaman dari discovery. Hal ini menunjukkan bahwa inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Sekian dari pemaparan kami mengenai strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.